Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi tentang fungsi kuadrat, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan rumus. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membahas tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Nah, kali ini kita akan menggunakan rumus agar lebih jelas langkah-langkahnya. Ya, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan rumus ini, ada kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafik dengan menyajikan menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan sifat fungsi kuadrat. Tujuannya yaitu menggambar fungsi kuadrat menggunakan rumus. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita menggambar grafik dengan sederhana, ada 3 langkah, yaitu menentukan pasangan nilai X dan Y dalam bentuk koordinat XY. Langkah kedua, letakkan masing-masing nilai koordinat tersebut dalam bidang kartesius. Setelah kita taruh, maka langkah terakhir adalah hubungkan titik tersebut sehingga menjadi kurva yang mulus. Nah, kali ini kita akan menggunakan rumus langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yang benar. Ya, ada langkahnya, ada berapa? Ada 5 langkah. Ya, pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong ini tergantung dengan nilai diskriminan. Ya, tergantung dengan nilai diskriminan. Seperti yang sudah kita bahas ya, ketika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka titik potong pada sumbu X itu berada pada 2 titik. Ketika nilai diskriminannya 0, maka dia akan menyinggung sumbu X pada satu titik ya, satu titik, memotong satu titik. Dan ketika diskriminannya kurang dari 0 ya, atau negatif, maka grafik fungsi kuadrat tersebut tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Nah, langkah kedua adalah setelah kita tahu titik potong dengan sumbu X, kita cari yaitu titik potong dengan sumbu Y. Apa syaratnya? Ketika kita mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, ketika X-nya 0, maka kita akan peroleh nilai Y itu sama dengan C. Ya, diperoleh titiknya adalah 0, C, karena X-nya bernilai 0, C. C itu adalah nilai Y. Baik, yang ketiga langkahnya adalah menentukan sumbu simetri. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Ini harus senantiasa diingat ya. Menentukan rumusnya, kalau kita sudah tahu nilai B-nya dan A-nya berapa, tinggal masukkan saja, dapatlah sumbu simetri. Langkah keempat, menentukan koordinat titik puncak. Ada 2 rumusnya ya. Bisa dia min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A, atau ya min B per 2A, nilai diskriminan per min 4A, sama ya. Yang kelima, menghubungkan semua titik hingga menjadi parabola. Nih, dihubungkan. Nah, ya. Harus mulus kurvanya. Ciri mulus berarti cara kita menentukan titik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, baik satu sumbu Y atau negatif X atau negatif Y, ini sama jaraknya ya. Misalnya ini setengah senti, ini setengah senti semua, jadi pasti akan memperoleh kurva yang mulus. Baik, kita lihat contoh. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Bagaimana caranya? Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 adalah sebuah parabola. Kita ketahui A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 4, dan C-nya bernilai 4. Langkah pertama tadi apa? Titik potong. Kita mencari titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Y itu sama dengan fx ya. X kuadrat plus 4x plus 4. Sehingga persamaannya menjadi persamaan kuadrat, bukan fungsi kuadrat lagi, tapi dia persamaan kuadrat. X kuadrat plus 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorisasikan ini sehingga didapatlah x plus 2x plus 2 sama dengan 0. Sehingga x yang pertama nilainya min 2 atau x yang kedua nilainya min 2. Karena sama-sama min 2, jadi titik potong dengan sumbu x adalah min 2, 0. Coba kita cari diskriminannya.
Kita buktikan B kuadrat min 4AC. 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4. 16 dikurang 16 hasilnya 0. Ya, benar. Ternyata nilai diskriminan dari fungsi ini adalah 0. Sehingga dia hanya akan memotong sumbu X pada satu titik. Apa titiknya? Min 2,0. Ya. Nah, nih. Ketika diskriminannya 0, dia hanya akan menyinggung di titik di sumbu X itu pada satu titik. Nah, kemungkinan di sini ya, kalau di sini min 1, di sini min 2, di sini dia nanti memotong sumbu X pada satu titik. Nah, yang kedua, setelah dapat titik potong sumbu X, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Masukkan X-nya 0. 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 4. 0, habis yang ini tersisalah 4. Makanya Y itu sama dengan nilai C ya. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Langkah ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Rumusnya apa? Sumbu simetri adalah min B per 2A. Kita masukkan nilainya. B-nya 4 tadi jadi min 4 per 2 kali 1. Min 4 per 2 sama dengan min 2. Jadi sumbu simetrinya pada titik X di min 2. Oke ya. Dan yang keempat, menentukan koordinat titik puncak. Ini rumusnya tadi ya. Tinggal masukkan nilainya sehingga diperoleh adalah min 2. Di sini tadi hasilnya 0. Sehingga titik koordinat puncaknya adalah min 2,0. Langkah kelima apa? Baru kita menggambar. Dari titik ke titik yang kita dapatkan, kita gambar. Nah, ini dia. Di sini titik yang diperoleh tadi ya. Nah, ini sumbu simetrinya pada min 2. Terus titik puncaknya min 2,0. Ya. Dan dia memotong sumbu Y pada titik 0,4. Ini adalah kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Udah kan? Ya. Dipakai rumus kalau sebelumnya kita secara sederhana satu-satu kita cari. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh 2. Penerapan fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari. Sebuah bola dilemparkan ke atas secara vertikal. Tinggi peluru dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 28T min 2T kuadrat dengan T dalam detik dan H dalam meter. Pertanyaannya, tentukan tinggi maksimum yang dicapai oleh bola. B. Tentukan waktu ketika tinggi maksimum tersebut tercapai. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita atur posisinya sedemikian menjadi AX plus BX plus C. Ya, di sini peroleh posisi A-nya, koefisien A-nya adalah min 2, posisi B-nya adalah 28, posisi C-nya atau konstantanya adalah 0. Nah, bagaimana untuk menentukan tinggi maksimum? Ini rumusnya, ya. P kuadrat min 4AC per min 4A. Masukkan 28 kuadrat min 4 kali min 2 kali 0 per min 4 kali min 2. Ini habis 0 ya. Tersisa 28 kuadrat menjadi 784 per 8 dibagi menjadi 98 meter. Sehingga tinggi bola tersebut mencapai 98 meter. Tinggi sekali ya. Kayak bola golf gitu ya tingginya ya. Yang B, tentukan waktu ketika tinggi maksimum tersebut tercapai. Ini rumusnya, min B per 2A sama dengan min 28 per 2 kali min 2 ya, sama dengan min 28 per min 4 sama dengan 7 detik. Jadi dalam waktu 7 detik bola tadi sampai pada ketinggian 98 meter ke atas gitu ya. Ingat di sini nilai A-nya min sehingga kurva terbuka ke bawah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Demikian ya, materi kita selesai tentang grafik fungsi kuadrat dan bisa dilatih dengan latihan-latihan soal yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.